Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 WA Group dengan beranggotakan saya sendiri, Cutmila Amanda Fona, dengan NPM 2019 21500 235. Yang kedua ada Ardita Tri Septiani dengan NPM 2019 21500 238. Yang ketiga ada Rino Setiawan Saputra dengan NPM 2020 2157 0012. Dan yang terakhir ada Sadewa Krida dengan NPM 2019 21500 615. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang analisis unsur pendidikan pada novel Kami Bukan Sarjana Kertas, Kami Bukan Fakir Asmara, dan Kami Bukan Generasi Bacot karya J.S. Hayren. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang latar belakang masalah. Sebuah karya sastra tidak hanya sebuah benda mati yang tidak berarti, tetapi dalam sebuah karya sastra terdapat sebuah ajaran yang berupa nilai-nilai hidup yang berbeda dari setiap tokoh yang diceritakan dalam satu karya sastra. Dengan memahami nilai-nilai dalam karya sastra, para pembaca dapat mengambil manfaat yang akan mengarah pada tingkah laku dan kepuasan dalam kehidupan sosial. Nilai pendidikan dapat diarahkan pada pembentukan pribadi manusia sebagai individu yang religius, sosial, dan bermoral. Salah satu dari banyak novel yang dapat memberikan sebuah pembelajaran dan memberikan nilai-nilai pendidikan adalah novel Kami Bukan Sarjana Kertas, Kami Bukan Fakir Asmara, dan Kami Bukan Generasi Bacot karya J.S. Hayren. Dari latar belakang di atas, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan nilai-nilai pendidikan dalam novel Kami Bukan Sarjana Kertas, Kami Bukan Fakir Asmara, dan Kami Bukan Generasi Bacot karya J.S. Hayren. Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat keilmuan tentang nilai-nilai pendidikan dalam pembelajaran sastra dalam novel. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Hal-hal yang akan kami bahas yaitu yang pertama, apa saja nilai pendidikan yang terkandung dalam novel Kami Bukan Sarjana Kertas, Kami Bukan Fakir Asmara, dan Kami Bukan Generasi Bacot karya J.S. Hayren. Dan yang kedua adalah unsur-unsur apa saja yang terkandung dalam novel Kami Bukan Sarjana Kertas, Kami Bukan Fakir Asmara, dan Kami Bukan Generasi Bacot karya J.S. Hayren. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah yang pertama untuk mendeskripsikan nilai-nilai yang terkandung dalam novel Kami Bukan Sarjana Kertas, Kami Bukan Fakir Asmara, dan Kami Bukan Generasi Bacot karya J.S. Hayren. Dan yang kedua adalah untuk mendeskripsikan dan menjelaskan unsur-unsur yang terkandung dalam novel Kami Bukan Sarjana Kertas, Kami Bukan Fakir Asmara, dan Kami Bukan Generasi Bacot karya J.S. Hayren. Di sini saya akan menyampaikan materi. Yang pertama ada hakikat novel. Novel adalah jenis karya sastra yang berisi mengenai cerita kehidupan atau pengalaman seseorang dan memiliki alur cerita yang panjang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, novel adalah karangan prosa yang panjang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dan menonjolkan sifat dan watak pelaku. Adapun menurut Dr. Randes Rostamaji MPD, novel adalah suatu bentuk karya sastra yang memiliki dua unsur, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik, di mana kedua unsur tersebut saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam suatu karya sastra. Sedangkan menurut Sayuti lebih spesifik. Sayuti mengartikan novel berbeda dengan cerpen, di mana cerpen lebih memfokuskan pada intensitasnya. Dari segi sifat, cerpen bersifat implisit dan sekedar menceritakan sebuah kisah yang pendek. Sedangkan novel lebih memfokuskan pada sifat yang sifatnya holistik
dan memfokuskan pada kemungkinan munculnya kompleksiti. Kompleksiti adalah kemampuan dalam menyampaikan konflik secara dalam dan menyeluruh. Yang kedua ada hakikat nilai. Nilai menurut Kimball Young adalah asumsi yang abstrak dan sering tidak disadari tentang apa yang dianggap penting dalam masyarakat. Sedangkan menurut Watts, nilai merupakan petunjuk umum yang telah berlangsung lama serta mengarahkan tingkah laku dan keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun menurut Hendro Puspito, memandang nilai adalah segala sesuatu yang dihargai masyarakat karena mempunyai daya guna fungsional bagi perkembangan kehidupan manusia. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan nilai adalah elemen pertimbangan yang membawa ide-ide seseorang individu mengenai hal-hal benar, baik, dan diinginkan. Dari beberapa pendapat tersebut, di atas pengertian nilai dapat disimpulkan sebagai sesuatu yang positif dan bermanfaat dalam kehidupan manusia dan harus dimiliki setiap manusia untuk dipandang dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya ada macam-macam nilai. Yang pertama, nilai pendidikan moral. Nilai moral yang terkandung dalam karya seni bertujuan untuk mendidik manusia agar mengenal nilai-nilai etika yang merupakan nilai baik dan buruk suatu perbuatan, apa yang harus dihindari dan apa yang harus dikerjakan, sehingga tercipta suatu tatanan hubungan manusia dalam masyarakat yang dianggap baik, serasi, dan bermanfaat bagi orang itu, masyarakat, alam sekitar, dan lingkungan. Yang kedua ada nilai pendidikan sosial. Nilai pendidikan sosial merupakan hikmah yang dapat diambil dari perilaku sosial dan tata cara hidup sosial. Perilaku sosial berupa sikap seseorang terhadap peristiwa yang terjadi di sekitarnya yang ada hubungannya dengan orang lain, cara berpikir, dan hubungan sosial bermasyarakat antar individu. Selanjutnya, tujuan dan manfaat penelitian. 1. Untuk mengetahui unsur-unsur yang terdapat di dalam novel Kami Bukan Sarjana Kertas, Kami Bukan Fakir Asmara, dan Kami Bukan Generasi Bacot, karya J.S. Hairen. Yang kedua, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah ilmu pengetahuan kepada kita semua. Yang ketiga, penelitian ini diharapkan sebagai acuan atau referensi penelitian lebih lanjut. Yang keempat, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui unsur pendidikan yang terdapat di dalam novel Kami Bukan Sarjana Kertas, Kami Bukan Fakir Asmara, dan Kami Bukan Generasi Bacot, karya J.S. Hairen. Yang kelima, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai-nilai pendidikan yang terkandung pada novel Kami Bukan Sarjana Kertas, Kami Bukan Fakir Asmara, dan Kami Bukan Generasi Bacot, karya J.S. Hairen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sadewa Krida. Saya akan menjelaskan tentang metode penelitian pada penelitian novel ini. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut Sugiono, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk mengetahui dan memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan lainnya secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Lalu selanjutnya ada subjek penelitian dan sumber data. Sumber penelitian. Menurut Sugiono, teknis analisis data kualitatif dilakukan dengan interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Teknik dalam menganalisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi. Sumber data. Sumber data yang didapatkan langsung dari buku novel Kami Bukan Sarjana Kertas, Kami Bukan Fakir Asmara, dan Kami Bukan Generasi Bacot, karya J.S. Hairen. Teknik pengumpulan data. Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data. Langkah-langkah dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu membaca
Novel Kami Bukan Sarjana Kertas, Kami Bukan Fakir Asmara, dan Kami Bukan Generasi Bacot secara berulang-ulang kali. Lalu mencatat temuan data dan mengelompokkan nilai-nilai pendidikan yang ada dalam novel tersebut. Pemeriksaan keabsahan data. Dalam penelitian ini, validitas dan reliabilitas data yang akan digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan teknik triangulasi. Adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi juga digunakan untuk mengecek validitas data. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara teknik dalam menganalisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian dan pembahasan. Nilai pendidikan moral pada novel Kami Bukan Sarjana Kertas, yaitu ada pada kutipan puluhan orang mencoba memadamkan deretan ruko, termasuk ruko Ogi dari si jago merah. Semua isi rumah, bengkel, warung dilalap cepat. Sedikit lagi nyawa Ogi melayang. Mereka gotong royong melepaskan ikatan di leher Ogi. Beruntung Arko sudah berhasil mencengkram kerah pakaian Gala. Namun tenaga Arko tak akan kuat mengangkat tubuh besar Gala. Ia malah ikut tertarik ke dalam sungai. Tapi tanpa Arko sadari, 5 laki-laki dewasa sudah ada di belakangnya, ikut menarik tubuh Gala dan Arko. Mereka berdua lepas di seberang. Para laki itu marah, menasihati, kemudian tertawa. Nilai pendidikan moral pada novel Kami Bukan Fakir Asmara. Pada buku bagian 6 yang berjudul buku, Darwis intip Lira yang kepayahan membawa buku-buku yang baru ia beli. Darwis mengambil kantong itu. Sini gue bantuin. Pada kutipan tersebut, Darwis ingin membantu Lira untuk bawakan buku-bukunya karena terlihat Lira sudah kepayahan membawa buku. Lalu pada buku bagian 7 yang berjudul Agenda Udin, Lira membeli yang dijual temannya, yaitu si Darwis. Berikut bukti kutipannya. Kak, temannya Darwis kan? Beli dong. Nih, beli 3 gratis 1. Lira terus menahan senyum. Ia kasak-kusuk mencari dompet. Sekali matanya mencari Darwis yang tenggelam bersama gembala wisudawan lain. Di tempat yang tidak terlalu ramai, Lira menyerahkan uang. Lalu pada buku bagian 8 yang berjudul Koyok, waktu Lira hendak pulang, namun ia harus kembali bertugas. Seorang pasien diantar dengan beca. Sepertinya baru saja ada kecelakaan dan ada luka lebar di kaki dan kepalanya. Dengan cekatan Lira menjahit luka itu. Lalu siapa yang menabrak si tampan? Ia datang membawa tukang beca itu. Dalam hati sembari menjahit, Lira kagum sendiri. Meski tampan berbuat salah, ia ternyata bertanggung jawab sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nilai pendidikan moral pada novel Kami Bukan Generasi Bacot. Miral inilah sang penyelamat Ogi saat terkatung-katung di lautan kering. Pada kutipan di atas menjelaskan sikap tolong-menolong antara Mira dan Ogi di saat mereka berdua terkatung-katung di jalanan. Jika ada orang beli mobil baru tapi tak benar-benar bisa bawa mobil, Randy inilah orangnya. Jika ada orang punya mobil tapi tak punya parkiran, Randy juga orangnya. Begitulah salah satu ciri-ciri kelas menengahnya ibu kota, punya mobil tapi tak punya parkiran di rumah, membuat jalanan umum terganggu. Nilai pendidikan sosial pada novel Kami Bukan Sarjana Kertas. Sudah biasa brogi, gue di Yelwood juga bisa tinggal di mana saja. Rumah tetangga, orang kampung sebelah pos ronda tak ada masalah. Kami orang daerah dekat rumah. Kalau malam tidak dikunci, kemana-mana orang senyum saling sapa begitu. Nilai pendidikan sosial pada novel Kami Bukan Fakir Asmara. Pada buku bagian 4 yang berjudul Merapi terdapat nilai sosial berikut bukti kutipannya. Gunung Merapi meletus, korban berjatuhan, warga sekitar butuh bantuan.
Kabar duka muncul di layar kaca seluruh rumah sukarelawan dari berbagai organisasi berdatangan, termasuk kampus Udin. Banyak mahasiswa yang ingin turun menolong tak hanya dari kedokteran. Sore itu selepas turun dari Bikun Barbar, Lira melihat sekumpulan mahasiswa mengangkat-ngangkat kardus dekat stasiun kereta. Dari spanduk kecil yang mereka pegang jelas itu adalah bantuan. Nilai pendidikan sosial pada novel Kami Bukan Generasi Baca. Sebagai anak yang dari kecil sulit berteman, ajakan dari Juwisa ini amat berarti bagi Gala. Mendengar cerita Juwisa kecelakaan ini, bergegas Gala menyampaikan pada ayahnya. Maka turun surat mandat itu beasiswa full. Maka kesimpulannya, dalam novel Kami Bukan Sarjana Kertas, Kami Bukan Fakir Asmara, dan Kami Bukan Generasi Bacot, karya JS Hairan, terdapat nilai-nilai pendidikan yang berupa nilai pendidikan moral dan nilai pendidikan sosial. Kami berharap dengan adanya penelitian ini, para pembaca dapat mengetahui nilai pendidikan pada novel Kami Bukan Sarjana Kertas, Kami Bukan Fakir Asmara, Kami Bukan Generasi Bacot, dan dapat mengetahui persamaan serta perbedaan pada novel tersebut. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.